pelajar di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Setelah kita belajar tentang listrik statis, kita akan belajar tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini di dalamnya kita akan belajar tentang listrik dinamis. Di dalamnya kita akan belajar tentang arus listrik, ya, arus listrik. Kemudian ada hukum Ohm, ya, hukum Ohm dan hambatan, hukum Ohm dan hambatan listrik. Kemudian ada energi listrik, energi dan daya listrik. Kemudian ada susunan hambatan, susunan hambatan listrik, susunan hambatan listrik, ya, hambatan listrik. Di sini ada dua, ya, ada seri dan paralel. Tapi pada umumnya yang nanti muncul di kenyataan adalah rangkaian gabungan seri dan paralel. Nah, ini yang akan kita pelajari di listrik dinamis. Oke, lanjut saja kita ke yang pertama adalah konsep arus listrik. Ya. Kapan sih dan bagaimana sih arus listrik itu? Kita sudah tahu bahwa kalau sebuah benda beda jumlah proton dan elektronnya, maka benda itu bermuatan listrik, ya. Ini kita sebut benda A, dan ini ada benda lain, benda B, yang lebih sedikit jumlah elektronnya. Ya. Ini disebut dengan bermuatan positif, ya, karena kekurangan elektron. Yang ini disebut bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Oke. Selanjutnya, ini disebut dengan potensial rendah. Potensial rendah disebut dengan potensial tinggi. Nah, kalau misalnya kedua benda ini dihubungkan dengan sebuah penghantar yang konduktor, maka elektron itu berpindah dari A ke B. Elektron. Perpindahan elektron dari A ke titik ke benda B ini disebut dengan arus elektron. Arus elektron. Nah, ketika elektron ini berpindah, ya, maka di sini akan meninggalkan tempat yang positif, Jadi ketika elektron itu berpindah ke sana, maka tempat-tempat yang berpositif tadi itu seakan-akan berpindah dari sebelah kanan ke A, ya, sehingga arus listrik didefinisikan sebagai perpindahan muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi sebenarnya yang terjadi itu adalah elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, arus ini disebut dengan arus, yang ini disebut dengan arus konvensional, arus listrik. Yang disepakati secara konvensional bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi sebenarnya di dalam. Sebenarnya di dalamnya adalah pergerakan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi.
Selanjutnya kita ke pemahaman atau konsep hukum Ohm dan hambatan listrik. Jadi ketika dua benda yang bermuatan listrik dihubungkan, maka terjadi perpindahan muatan listrik dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu arus elektron, sedangkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, sampai terjadi kesetimbangan muatan. Nah, bedanya muatan negatif atau elektron, beda jumlah muatan negatif di kedua benda ini disebut dengan beda potensial atau V, ya. Beda potensial atau tegangan listrik atau voltase, ya. Beda potensial, ya. Nah, ketika beda potensial ini sama, terjadi kesetimbangan muatan, maka tidak ada lagi elektron yang berpindah dari B ke A, sehingga arus listrik juga tidak akan ada lagi yang berpindah dari A ke B. Potensial listrik, ya, disebut dengan potensial listrik. Kemudian ini tadi ada arus, ya, arus listrik di simbol I, yang ini adalah muatan listrik. Nah, kecepatan atau jumlah arus yang mengalir juga disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh si penghantarnya. Ya, si penghantarnya itu disebut dengan mempunyai hambatan listrik, ya, mempunyai hambatan listrik. Hambatan listrik ini, penghantar ini mempunyai hambatan listrik yang diberi simbol R, ya, R. Diberi simbol R atau resistor atau resistan, ya, dalam satuan ohm. Lambangnya seperti ini, ya. Ya. Nah, besarnya hambatan ini R untuk penghantar itu dipengaruhi oleh jenisnya, ya, hambatan jenis. Hambatan jenis, misalnya kalau kayu sama besi kan beda hambatan jenisnya. Jelas besi lebih cepat menghantarkan arus listrik daripada kayu. Jadi si roh ini atau hambatan jenis ini dipengaruhi oleh jenisnya. Kemudian panjangnya kawat dibagi dengan luas penampangnya, ya. Jadi hambatan sebuah penghantar itu dipengaruhi oleh jenisnya, panjang si penghantar, dan luasnya. Ini artinya hambatan ini sebanding lurus dengan panjang kawat. Semakin panjang, hambatannya semakin besar. Semakin besar luas penampang kawat, hambatannya semakin kecil, ya. Jadi ini satuannya meter, ini satuannya meter pangkat 2, ini satuannya ohm, ya. Jadi satuan daripada hambatan jenis itu sama dengan jadi caranya seperti ini, ya. Ini hambatannya ohm. Ohm itu hambatan itu satuannya ohm, ya. Kemudian ini meter, ya. Ini meter pangkat 2, ya. Ini bisa dihapus, ya. Jadi ohm sama dengan, ini cara mencari satuan per meter, jadi hambatan listrik. Jadi satuannya ini sama dengan ohm meter, ya. Jadi hambatan jenis sebuah penghantar dihitung dalam satuan ohm meter. Itu untuk hambatan listrik sebuah penghantar listrik. Dipengaruhi oleh jenis, panjang, dan luas penampangnya. Kita bisa dilihat di PET Colorado Edu, simulasinya di sana. Di persamaannya sama dengan rho, hambatan jenis kali panjang dikali
dibagi luas gampang. Jadi kalau resistivitasnya itu atau hambatan jenisnya dirubah-rubah, maka dia sebanding dengan hambatan kawat, hambatan pengantar. Kalau panjangnya yang dirubah-rubah juga sama, sebanding dengan sebanding dengan hambatan kawat. Semakin panjang semakin besar, semakin pendek semakin kecil. Dan luasnya berbanding terbalik, semakin luas semakin kecil hambatannya, semakin kecil luasnya semakin besar. Oke, demikian untuk dapat memahami konsep hambatan listrik, hambatan sebuah penghantar. Terima. Nah, jadi kalau sebuah penghantar seperti ini, secara umum hambatannya itu tetap tidak bisa berubah-ubah ya, kecuali memang dirubah, sehingga besarnya arus yang mengalir di sini itu dipengaruhi oleh hambatan listrik dan beda potensial, sehingga Cauchy-Simon-Ohm membuat formula atau rumus bahwa tegangan listrik itu sama dengan I arus listrik dikali dengan R ya. Nah, kalau misalnya ya, hambatannya seperti ini, arusnya dinaikkan, maka dengan ketentuan hambatannya tetap, maka ininya akan juga naik ya, dan seterusnya. Kalau R-nya yang dirubah-rubah, nah ini bisa juga I sama dengan P per R, R sama dengan P per I. Tapi yang dimaksud dengan pengom adalah beda potensial listrik sama dengan I dikali dengan R. Kita bisa lihat di PET Colorado Edu seperti ini ya, P sama dengan kali R. Jadi kalau R-nya tetap ya, lalu P-nya dirubah-rubah seperti ini. Oke, ya. I-nya juga berubah ya. I-nya berubah naik sebanding. Jadi arus sebanding dengan tegangan. Nah, kalau misalnya ini yang dirubah, ya arus berbanding terbalik dengan hambatan listrik, dengan ketentuan bahwa P itu nilainya tetap. Nah, ini bisa dilihat di PET Simulation Edu. Jadi bisa mensimulasikan bagaimana sih hambatan listrik itu, dan bisa dipahami seperti ini ya. Oke, demikian untuk Ohm dan hambatan listrik. Selanjutnya kita akan masuk ke susunan hambatan dalam rangkaian listrik, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Oke, selanjutnya karena yang bergerak itu adalah elektron dan elektron itu adalah muatan listrik, maka arus listrik yang diberi simbol I dan yang muatan listrik adalah Q, maka arus listrik I sama dengan jumlah muatan listrik per satuan waktu. Nah, ini adalah persamaan dari arus listrik. Nah, Q untuk elektron, arus muatan elektron itu 1,6 Q elektron ya, muatan elektron itu 1,6 min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Sedangkan muatan proton ya juga sama, tapi positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Pangkatnya min 19. Jadi kalau misalnya ada arus yang mengalir ya, elektron yang mengalir, misalnya Q-nya mengalir itu, Q yang mengalir misalnya 2C misalnya 2C.
ya, 2C, kemudian waktunya 2 detik, ditanyakan berapakah I arusnya. Nah, ini satuannya adalah ampere, ya. Ya. Berarti ini kita tinggal masukkan persamaannya, ya. I sama dengan Q itu 2 C per 2, atau ini sama dengan 2 C itu berarti 2, ya, per 2, jadi sama dengan 1 ampere. Pertanyaannya, berapa elektron yang lewat di dalamnya, ya. Nah, jumlah elektron N atau X atau A sama dengan Q yang lewat dibagi dengan Q elektron, sama dengan 2 per 1,6 kali 10 pangkat min 19, sama dengan, nah ini naik ke atas, ini angka ini naik ke atas, ya. Jadi sama dengan 2 per 1,6 kali 10 pangkat 19 elektron, ya. Jadi kalau arusnya 1 ampere, elektron yang berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi itu sebesar 2 per 1,6 kali 10 pangkat 19. Jadi nolnya ada 19. Jadi sangat banyak elektron jika arusnya 1 ampere, ya. Demikian cara memahami atau konsep arus listrik dan arus elektron. Jadi arus listrik dan arus elektron itu selalu berlawanan. Elektron dari rendah ke tinggi, arus listrik atau arus konvensional itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Demikian, terima kasih. Oke, untuk susunan hambatan dalam rangkaian listrik itu ada 2 susunan yang mendasarinya, yaitu susunan seri dan susunan paralel, ya. Paralel. Seri itu berurut-urutan dan paralel itu sejajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hambatan dalam rangkaian listrik? Hambatan itu adalah nilai hambatan dari alat-alat listrik yang digunakan di rangkaian listrik, seperti TV, bohlam lampu, kulkas, pemasak nasi, dan lain-lain. Jadi semua alat listrik yang kita gunakan itu mempunyai hambatan, ya. Nah, hambatannya itu yang kita simbolkan sebagai hambatan listrik yang di dalam rangkaian listrik biasanya digambar seperti ini, atau ada juga yang menggambarnya kotak seperti ini, ya, R. Ya, ini adalah simbol hambatan listrik yang sebelumnya kita sudah pelajari satuannya, itu ohm. Di hambatan listrik ini sebenarnya adalah hambatan dari alat-alat listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita hanya menggambar hambatannya saja. Nah, di dalam rangkaian listrik itu ada 2 jenis rangkaian dasar, yaitu seri dan paralel. Nah, sekarang kita ke seri dulu. Seri itu kalau hambatan listrik disusun berurut-urutan seperti ini, ya. Di sini kemudian diberi beda potensial
beda potensial itu diberi simbol satunya panjang, satu pendek ya. Ini sumber arus searah. Beda potensial yaitu panjang satu, satunya pendek. Yang pendek itu negatif, yang panjang itu positif. Nah, jadi kalau seperti ini, di sini itu positif, di sini itu negatif. Lalu ini hambatan 1, lalu ini hambatan 2, lalu ini hambatan 3. Nah, kalau ditanya dari mana arusnya, arus listriknya, berarti dari positif mengalir ke sana, turun ke sini ya. Itu arus konvensional atau arus listrik. Kemudian arus elektron itu arahnya dari negatif muter ke ini kalau dalam susunan seri hambatan listrik dalam rangkaian listrik. Nah, rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian listrik tertutup ya. Jadi sudah ditutup loopnya atau rangkaiannya. Yang terbuka itu kalau seperti ini ya, itu terbuka karena kalau ini tidak ada arus yang mengalir ya, karena di sini terputus. Ini namanya rangkaian terbuka. Kalau kita sambungkan dengan saklar, misalnya ada saklar di sini, lalu disambungkan, berarti itu namanya rangkaian tertutup. Nah, di rangkaian listrik ini, di rangkaian seri ini, yang 3 ini itu bisa diganti dengan namanya hambatan total, rangkaian total, atau hambatan pengganti, atau hambatan ekuivalen ya, hambatan total, hambatan pengganti, atau hambatan ekuivalen. Nilainya berapa? R totalnya sama dengan, ditambah langsung saja ya, 1 tambah R2 tambah R3. Jadi nilainya ini kalau misalnya ini 2, ini 3 ohm, ini 4 ohm, maka nilai hambatan totalnya sama dengan 2 tambah 3 tambah 4, itu 9 ohm. Ya, tinggal ditambah-tambahkan saja hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Ya, hambatan masing-masingnya menjadi hambatan total, ekuivalen atau hambatan pengganti. Nah, ada berapakah arus yang mengalir di dalam rangkaian ini ya. Jadi kita lihat arus yang keluar dari sini misalnya 2 ampere harus keluar dari sumber arus, itu naik ke sini 2 masuk ke sini 2, tetap 2 tetap 2 terus 2 terus 2. Jadi arus totalnya sama dengan 2. Ini di kasus ini 2 ya misalnya ya. Kalau misalnya kita kasih nilai beda potensialnya V sama dengan 18. I totalnya 2. I satunya tetap 2 ya. I 1 2 juga. I 2 juga 2. I 3 juga 2. Jadi arusnya sama. Hambatan totalnya ditambah, dijumlahkan resultan dari ketiganya. Kemudian arus totalnya itu sama dengan arus masing-masing. Nah, arus totalnya itu dihitung dengan persamaan ohm. Jadi V sama dengan V yang ini, V total sama dengan I dikali dengan R-nya. Jadi sama dengan 18 sama dengan 2 dikali 9 kan? 9. Sehingga dari persamaan ini biasanya yang dihitung itu I sama dengan V per R. Kalau mau menghitung arus total berarti tegangan total dibagi hambatan total. 18 per 9 dapat 2.
Kalau mau menghitung tegangan di satu, misalnya V1. V1 berarti I1 dikali R1 sama dengan I tadi ini 2 dikali dengan R1 2. Jadi tegangan di sini sama dengan 4 volt. Sama caranya tegangan 2 itu pasti sama dengan 2 dikali 3. 3 dikali 2 jadi 6 volt. Dengan cara yang sama V3 itu 4 kali 2 8. Nah, totalnya ini, total tegangannya ini itu sama dengan 18. Karena tegangan total sama dengan beda potensial total sama dengan beda potensial 1, 4, tambah beda potensial 2, tambah beda potensial 3. Nah, jadi untuk hambatan seri, susunan hambatan seri, tegangannya ditambah, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Hambatannya juga ditambah V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian arus totalnya itu arus masing-masing hambatan sama dengan arus totalnya. Jadi rangkaian hambatan seri itu terkenal dengan hambatan susunan seri hambatan itu terkenal dengan susunan pembagi tegangan, karena tegangannya dibagi-bagi dari 18 ke 4 ke 6 ke 8. Ini 8 volt ya. Jadi hambatan seri adalah hambatan pembagi tegangan. Lebih jelasnya kita lihat di sini ya, di pad Colorado ya. Ini hambatan seri. Kalau kita tutup rangkaiannya maka harus mengalir ya. Mengalir, tinggal kita lihat tegangannya di sini. Ikut tegangannya 9 ya. Lalu di sini juga 9 tambah 9 sama dengan totalnya tadi 18 di sini ya. Lalu kita juga bisa menghitung tegangan totalnya tadi sudah ya. Tegangan totalnya ini 18, ini ke sini 9, ini ke sini juga 9. Jadi tegangan total sama dengan tegangan 1 tambah tegangan 2. Pembagi tegangan. Kita mau menghitung arusnya ya. Kita simpan dulu ini arusnya. Karena untuk mengukur arus listrik kan harus di seri dulu ya. Kita potong dulu di sini. Kita masukkan alat ukurnya. Ada 9 ya, 9 ohm di sini. 0,9 ampere, 0,9 ampere di sini. 0,9 ampere ya. Kalau 0,9 ampere di sini, kalau di sini juga kita potong ya, kita ganti dengan alat pengukur arus, sama-sama 9 kan, 9, arus totalnya 9. Coba kita potong di sini, benar nggak 9? Nah, ini berarti ini arus totalnya, ini arus yang lewat di hambatan ini yang lewat di hambatan itu, ya. Dengan ketentuan saklarnya ini 0 hambatannya, si lampu ini 10 ohm dan 10 ohm. Sedangkan sehingga arusnya adalah jumlah tegangan total 18 dibagi dengan jumlah hambatannya nih, 10 tambah 10 menjadi 20, jadi 18 per 10 ya, per 20. Nah, ini bisa diganti-ganti. Kalau diganti diperbesar hambatannya, harusnya mengecil ya. Kalau kita misalnya mengganti menjadi 9 ohm
ini 9 ohm, ini juga 9. Nah, kalau begini berarti tegangannya 18, harusnya hambatannya 9. Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2. Ya. Ini agak susah diatur ya, tapi sebenarnya bisa. Nah, ini 9. 1. 18 dibagi 18. Oke. Demikian konsep arus di dalam susunan hambatan seri di dalam rangkaian listrik ya. Ini PET Colorado bisa digunakan untuk melakukan praktikum virtual dengan menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, demikian untuk susunan seri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep susunan paralel dalam hambatan dalam rangkaian listrik. Jadi paralel itu disusun bersejajar. Jadi contohnya ini ada hambatan listrik disusun paralel ya. Paralel itu berdampingan atau sejajar seperti ini ya. Lalu dihubungkan dengan sumber arus seperti tadi susunan seri ya. Nah, ini positif, negatif ya. Ini R1, ini R2, atau terserah boleh diganti-ganti R1 R2 yang mana, R3 ya. Nah, konsepnya ini V ya, ini V, kemudian ada arus mengalir di dalam rangkaian itu. Ini dengan ketentuan bahwa rangkaiannya tertutup. Ketika arus ini keluar ke sini, ya, arus misalnya 3 ampere keluar, misal ini ya, terus naik ke atas menjadi 3. Nah, di sini di cabang katakanlah kita sebut titik A, maka arus 3 ini akan terbagi menjadi I1, ya I3, ini I2, dan ke bagian bawah ini I1. Nah, berapa pembagiannya, berapa pembagian arusnya itu tergantung dari nilai hambatan ini. Kalau nilai hambatannya sama, maka dibagi rata. Kalau tidak, berarti menggunakan rumus hukum Ohm. Ya. Nah, di sini di titik ini dan di titik B ini misalnya, nanti arus I3 itu naik ke atas terus turun ke sini I3, I2 itu terus ke sana I2, I1 naik ke atas ya, dari sini naik ke atas I1. Nah, di sini ini di titik-titik cabang ini ada berlaku hukum Kirchhoff 1 ya, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 yang mengatakan bahwa jumlah arus I yang masuk ke titik cabang, I masuk ya ke satu titik cabang, apakah cabang A atau cabang B, itu sama dengan jumlah arus yang keluar atau biasanya tinggal ditulis I masuk sama dengan I keluar. Nah, ketika itu 3 ini bergabung lagi menjadi 3 ya, 3 ampere keluar ke sana ya. Jadi kalau misalnya tegangannya itu 9 volt, masing-masing ini nilainya 3, masing-masing nilainya 3 ohm. Ini juga sama dengan 3 ohm ya. Nah, arusnya yang keluar dari sini 3, kemudian terbagi karena ini arusnya sama, maka terbagi 1 ampere
1 ampere bergabung lagi menjadi 3. Sehingga hambatan untuk total, hambatan total untuk ketiga ini itu bisa diganti menjadi caranya menjadi 1/R total, R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi tinggal dimasukkan angkanya 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Jadi sama dengan 3/3 sama dengan 1 ohm ya. R paralelnya ya. Jadi tinggal dibalikkan. 1/R paralel 3/3 dibalik menjadi 1 ohm. Selanjutnya kalau tadi kita umpamakan R13, R23, R3-nya juga 3, tegangannya 9, kan harusnya kita belum hitung ya, karena ini tadi perumpamaan. Belum kita hitung sehingga arus totalnya bisa dihitung. Ini R total ya, ini sama dengan R total atau sama dengan R ekuivalen atau R pengganti. Sehingga ini I totalnya itu sama dengan V total dibagi dengan R total. Ini hukum Ohm ya, dari hukum Ohm sama dengan 9/1, jadi sama dengan 9 ampere arus totalnya. Jadi keluar ke sini ke 9 karena ini arusnya karena ini hambatannya sama, maka ini dibagi 3 rata, 3 ampere kembali bergabung menjadi 9. Sehingga untuk persamaan hukum di dalam rangkaian paralel, yang pertama adalah ini cara menghitung R-nya 1/R. Kemudian arusnya itu bukan R arus ya, I total itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya. Jadi 9 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3. Itu untuk arusnya. Untuk tegangannya ya, kita lihat tegangan 1, kita lihat di sini aja. P1 itu sama dengan I1 kali R1 ya. Jadi sama dengan I1-nya itu 3, R-nya 3, jadi sama dengan 9. P2 sama dengan I2 R2. I2-nya 3, R3-nya 3, jadi 9. P3-nya juga sama, 9 ya. Jadi tegangan total V total, nah ini tegangan total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi inilah tiga ketentuan dalam rangkaian paralel. Jadi tegangannya sama, V total sama dengan V1, V2, V3, arusnya ditambah-tambah, I total sama dengan I1 tambah I2, I3, kemudian hambatan pengganti atau hambatan ekuivalennya dihitung dengan 1/R1, R2, R3. Kalau ada 4 berarti 1/4. Nah, untuk untuk rangkaian paralel ini terkenal dengan pembagi arus ya. Jadi rangkaian pembagi arus.
Kalau hambatan susunan seri itu susunan pembagi tegangan. Kalau yang susunan paralel, susunan pembagi arus. Oke, demikian untuk susunan seri dan paralel. Jelasnya, ya, lebih jelasnya kita bisa lihat di kembali ke PET ya, PET Colorado Simulation Edu. Jadi ini saya sudah buat rangkaiannya. Jadi ada 3 hambatan listrik dengan nilai 30 ohm. Oke. Kemudian tegangan totalnya 9. Jadi ini kalau kita hitung seperti yang tadi, ini saya buat sama supaya gampang ya. Jadi ini hambatan totalnya nanti tinggal 10 ya, 1/30 tambah 1/30 tambah 1/30. Jadi 3/30 dibalik menjadi 30/3 sama dengan 10 ya. Nah, apakah arusnya sama? Di sini semua tadi kita sudah hitung arusnya sama. Lalu gabungan ketiga arus ini sama dengan ini ya. Lalu kita hitung tegangannya apakah sesuai dengan rumus yang atau persamaan atau teori yang kita baru bahas tadi. Coba kita hidupkan atau kita jadikan susunan rangkaian tertutup ya. Nah, ini arus elektronnya kita ganti dengan arus listrik. Oke, lihat ya. Jadi hambatan totalnya itu tadi 10, tegangannya 9 ya. Jadi arus totalnya yang di sini itu sama dengan 9/10 atau 0,9. 0,9 sama ya. Nah, 0,9 ini dibagi 3. 0,3, 0,3, 0,3. Oke. Jadi susunan paralel ini adalah susunan pembagi arus. 9 ketiga dan ketiga gabung lagi di sini menjadi 0,9. Di sini terjadi berlaku hukum Kirchhoff ya. Itu bergabung 3 sana, ini bergabung 3 terbagi menjadi 3, ini tergabung menjadi 3. Jadi arusnya mengalir dari positif menuju negatif. Nah, sekarang kita lihat tegangannya apakah sama dengan hambatan totalnya. Tadi kan di teorinya mengatakan V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sekarang kita hitung ya. Taruh di sini. Taruh di sini lalu kita hitung yang tegangan 1 dulu. Tegangan sini. Tuh, tetap sama ya. Di V1 sama dengan V total, coba V2-nya. Kita hitung lagi V2. Hitung lagi V2. 9 juga. Hitung lagi V3, hitung lagi V3. Berarti tegangan total sama dengan tegangan R1 sama dengan tegangan R2 sama dengan tegangan R3 atau beda potensial total. Potensial 1 sama dengan potensial 2 sama dengan beda potensial 3. Dengan arus dibagi ya, membagi tegangan. Oke, demikian teori tentang susunan hambatan seri dan paralel dalam rangkaian listrik. Dengan bantuan PET Colorado Simulation Edu kita bisa lebih memahami konsep tentang susunan seri dan susunan paralel. Dalam kenyataannya nanti tidak ada susunan alat-alat listrik yang murni paralel atau murni seri. Selalu digabung 2, seri dan paralel, atau lebih dikenal dengan susunan majemuk. Nah, untuk supaya lampu menyalanya sama dan terang, maka di rumah itu biasanya yang digunakan adalah susunan paralel ya. Demikian sekilas tentang susunan seri dan susunan paralel dalam rangkaian listrik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video dan pelajaran selanjutnya. Terima kasih.